orang tua, bapak ibu 2 dong, udah jadi 3 sama dia. Tambah lagi adiknya sekolah, 4 dong. Kita telah menyelamatkan dalam tanda kutip, membuat adiknya sekolah, orang tuanya bisa makan, plus dia kalau anaknya masih buyut 4. Padahal pukulannya cuma 1 gaji pegawai. Kira-kira gembira nggak? Bahagia. Itu bahkan lebih mahal dari uang ya, dari sekedar uang gitu, walaupun uang juga butuh gitu ya. Jadi ada cerita tentang pegawai begini saat pandemi, awal pandemi kalau udah dekat lebaran itu kita tidak tahu nih pandemi mau berapa lama. Saya memulangkan kurang lebih 100 orang pegawai waktu itu. Sedihnya kayak apa? Lebih dari diputusin pacar, sedihnya Masya Allah gitu ya. Artinya apa? Mereka udah jadi bagian dari kita gitu. Saya tuh patah hati benar-benar, saya ngerasain itu. Jadi sekaligus 10 orang segitu kurang lebih. Sedih sekali, tapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini mau berapa lama, mau sebulan, mau setahun, mau 3 tahun, kita nggak tahu waktu itu. Saya bilang waktu itu, pulang dulu ya. Nah nanti kalau udah ada Indonesia, karena ini mau lebaran, kalian juga nggak bisa pulang lagi kalau di lockdown. Ya pulang dulu, nanti kalau udah bagus, mungkin 2-3 bulan, kalian ibu panggil lagi. Ternyata kan nggak bisa ya, ternyata kan hampir 3 tahun pandemi gitu. Tapi itu termasuk salah satu cobaan terberat yang saya rasakan. Mulangin pegawai itu sedihnya Masya Allah. Nah jadi kalau ini kita bilang kita bisa membuka lapangan pekerjaan, pasti ibu bisa membayangkan kegembiraan kita juga itu ya, itu baru 1 orang loh bisa buat 4-5 orang. Bagaimana kalau 10 orang? Itu kan mindset orang harus makan makanan sehat kan dulu kan. Online ya. Hanya kecil, tapi kan buat kita ini mungkin ada juga yang udah jadi pengusaha besar ya. Saya nggak tahu pasti, saya percaya pasti ada. Cuma ya buat seperti saya ini pengusaha UMKM gitu kan, itu rasanya bahagianya itu luar biasa gitu bisa. Apalagi Bu, belanjaan kita juga banyak gitu. Di pasar itu kita bisa saya gitu ya. Paling sederhana deh timun gitu ya. Kalau Aceh itu kan pakai timun di mie, pakai es timun ini itu. Itu sebulan minimal itu kan 1 kuintal lah bisa kita bilang gitu ya, 1 kilo gitu. Itu arahnya kemana? Ya kalau 1 kuintal itu mungkin baru outlet berapa lah gitu. Begitu outlet kita bertambah itu kan berapa gitu. Dan itu kemana? Ke petani. Selain itu ke pedagang di pasar. Gitu. Kalau kita berhenti itu yang 100 kilo itu, lah, yang di petani juga hilang, yang bisa menerima. Jadi sombong-sombong dikit kita ini menggerakkan ekonomi nasional, gitu. Kalau kami di UAP di Kadin bilang bahwa 80-90% ekonomi nasional itu ditunjang oleh siapa? UMKM. Dan 60% dari UMKM siapa? Perempuan. 70%. Itu bisnisnya perempuan. Jadi jangan main-main ya sama UMKM, kira-kira begitu. Bagaimanapun kami ini menyumbang di ekonomi nasional begitu. Lanjut. Apalagi sekarang. Nih saya kasih gambaran sederhana nih. Awalnya itu kita rumah makan. Ini dulu ada beberapa, ada di Jambi Muis, ada yang di Bendungan Hilir, ada lagi Pak. Ada beberapa. Ini terakhir nih sebelum pandemi ada di Depok. Kelihatan nggak Bu ini gambarnya? Kelihatannya. Jadi ada di Depok, ada di beberapa tempat di BSD, dan 16 diantaranya dengan sedih tergulung oleh pandemi. Jadi kami tutup 16 outlet pada saat pandemi. Saat ini sisa 3 dari 14 dan sedang diperjuangkan lagi untuk bangkit. Tadinya sudah terpikir juga, udah sombong nih mau pensiun. Saya sama Bapak mau pensiun. Sudah disiapkan. Pikiran saya begitu bahwa kita ini manusia boleh berencana, tapi kalau terkehendak kita nggak bisa bilang apa-apa. Waktu berencana pensiun, sudah mikir dong. Ya, masa apa cukup lah buat makan-makan doang gitu ya. Udah selesai ya kan.
udah beres, yuk kita mah pensiun gitu rencananya. Ini kita turunkan lah ke anak-anak. Udah dong pergi sana ke sini udah tiba-tiba boom, boom, tutup. Hilanglah nih ya yang kita sebut mesin uangnya ternyata tiba-tiba bisa. Ya, jadi itu yang disebut bahwa nggak bisa dia ngomongin bom gitu ya. Bahkan si putra yang besar pun kadang pernah mengalami itu pada saat krismon gitu. Jadi bagaimanapun banyak hal tak terduga yang bisa tiba-tiba kita alami. Apa aja yang pernah boleh buka? Saya salah satunya saya pernah jadi juri tamu untuk MasterChef ya di season 9. Ada apa? Boleh ya kita tonton sedang tidak baik-baik saja di acara itu setelah pandemi itu 2022 sempat diundang jadi tidak boleh jalan ini kenapa menjadi sesuatu tonggak ya kalau kita bisa bilang itu karena saya nggak pernah duga gitu waktu mulai itu nggak pernah kepikiran gitu mau selama ini mau sampai diundang ke sana sini tuh nggak pernah kepikiran waktu buka itu saya pikir saya jualan buka gitu tapi apa yang kita tekuni itu pada masanya akan nggak ada suaranya oh putus-putus ya udah terus kita pernah jadi tamu saya juga kualitasnya apa karena udah nggak handle owner sendiri itu saya bukannya nggak mirip ya hilang terus kalau ada yang masih suka nonton TV lokal kalau pernah lihat iklan Bango mungkin itu ada ibu-ibu yang kosong itu saya jadi tahun 2000 ada 5 tahun lah jadi bintang saya itu seputar selebriti kurang terkenal jadi ada sih tiap hari di iklan Bango dari 2013 jadi ini kalau ada yang pernah lihat itu saya itu jadi dikontrak oleh Bango karena apa? Dianggap jadi gini penghargaan dari Bango untuk heroes mereka menyebutnya heroes pahlawan untuk makanan tradisional maka adalah beberapa itu ada tongseng ada nasi goreng kebun sirih dan salah satu selawar dan saya kebetulan terpilih jadi bintang iklan untuk 5 tahun yang pernah lihat oke terus kalau ada pertanyaan kenapa bisa bertahan selama 30 tahun nah, pertama harus tabah bahkan Kadin Indonesia itu tagline-nya adalah tabah jujur jadi benar-benar yang jadi pengusaha itu harus orang yang tabah jujur konsisten udah itu aja sih sederhana tabah kalau nangis secukupnya tabahlah bangun gitu lap ininya air matanya bangun lagi besok kita jualan lagi ya. Jujur tentu ini penting terlihatnya mungkin nggak langsung terlihat gitu ya tapi kita harus jujur selalu dengan konsumen terus bagaimana bisa bertahan ya kita nggak bisa cabai mahal jangan pakai cabai banyak-banyak deh bisa atau cabai mahal besok naik harganya nggak bisa juga jualan besok ibu datang ke warung saya kemarin 30 kenapa sekarang 40 karena lagi mahal bu nggak bisa kan gitu jadi konsistennya harus dijaga jujur pada konsumen nggak ada karena mahal terus bumbunya dikurangin atau apa dikurangin itu nggak bisa jadi ada masa-masa memang kita harus menyesuaikan diri gitu ya mungkin nggak ada ya itulah kalau orang jual makan tuh nggak ada hari ini harganya segini besok harganya beda iya kan bu nggak ada gitu ya kalau mau pindah nanti harganya tuh sekali pindah 6 bulan atau 1 tahun kemudian gitu mau ganti ya bisa ya begitu juga ada yang tadi kayaknya ada yang usaha salon ya tadi ada nggak ada tadi mau salon bukan usaha salon ya terus apa lagi doa sama niat baik ibu semua ini membesarkan anak apapun yang dilakukan kuat sekali sama doa ya betul ya nah orang jualan pun begitu bu doanya itu kayak tali ngegantung ke atas begitu satu tali kenapa nggak ada yang bisa kita harapkan
Allah harapannya itu kayak tali yang dipegang gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya. Ih,